Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat jumpa kembali sahabat-sahabat viewer dan subscriber channel Titah Misteri. Kali ini kami akan membawakan sebuah kisah misteri dengan judul Misteri Korban Pesugihan. Selamat mengikuti. Jangan pernah mengikuti kisah ini sendirian. Terkadang manusia dipertemukan dengan peristiwa-peristiwa yang tidak masuk akal, dan tak jarang itu menjadi semacam pengingat terhadap setiap langkah yang diayunkan. Bondowoso, Juni 2024. Ini pasti banyak yang gak percaya, Bang, karena saya pun merasa semuanya tidak masuk akal. Itu adalah salah satu kalimat pembuka dari seseorang yang menelpon dan minta dipanggil Andri. Kebetulan tim naskah dan editing Titah Misteri sedang mengejar deadline untuk kisah yang akan tayang. 2 hari yang lalu memang ada DM masuk dan meminta nomor WA kami untuk berbagi cerita yang pasti bagi banyak orang tidak masuk akal. Kejadian ini menurut Andri terjadi tahun 2005, di awal-awal dia mempunyai handphone. Sebagai seorang eksekutif muda di Surabaya, Andri justru merasa hidupnya jauh dari ketenangan. Walau posisinya secara jabatan dan ekonomi mungkin diimpikan banyak orang, tapi baginya kehidupan tidaklah setenang yang dibayangkan. Jauh dari pengawasan orang tua dan uang yang cenderung berlebih membuat Andri terjebak dalam kehidupan malam yang liar. Hampir tak ada malam yang dilalui tanpa ditemani wanita cantik dan minuman keras. Prinsip yang dipegangnya jelas ketika itu, yaitu dia akan bersenang-senang menghabiskan masa muda. Yang penting segala hal yang berhubungan dengan pekerjaan bisa diselesaikan dengan baik. Dan itu memang berjalan mulus selama beberapa bulan. Di kantor, karirnya memang menanjak secara cepat. Oleh dewan direksi, Andri adalah karyawan yang paling sering mendapat penghargaan, sampai akhirnya membawa dirinya ke jenjang manajer. Di antara manajer yang lain, Andri adalah yang termuda. Tapi lagi-lagi, ketenangan hidup nyatanya memang tak berbanding lurus dengan kekayaan. Malam itu mungkin adalah puncaknya. Ketika sorenya Andri pulang ke rumah kontrakan dengan membawa tumpukan urusan kantor yang membuat pusing, dia pergi ke diskotik langganannya. Seperti biasa, diskotik itu selalu menjadi tempat pelampiasan untuk mencari ketenangan hati. Entah berapa kali Andri ke sana, dan bahkan sampai kenal akrab dengan Anton, salah satu satpam diskotik itu. Anton pula yang sering memberinya informasi tentang cewek-cewek baru penghuni diskotik. Biasanya lengkap dengan segala kelebihan dan kekurangannya, terutama tentu masalah pelayanan. Andri pun bertemu wanita-wanita cantik di sana. Beberapa dari mereka pernah di-booking luar oleh Andri dan diajak menginap ke hotel. Gaji besarnya memang cukup mendukung untuk kehidupan seperti itu. Tapi lagi-lagi, walau sering dikelilingi wanita-wanita cantik, Andri selalu merasa menderita. Salah satu penyebabnya adalah
Selama beberapa bulan terakhir, dia terjerat kebiasaan buruk lainnya, yaitu ketagihan berjudi. Andri tak pernah tanggung-tanggung dalam hobi sesatnya itu. Uang jutaan bahkan puluhan juta sering habis dalam satu kali permainan. Dan setelah lama berkubang dalam permainan haram itu, ternyata uang yang dihabiskan sudah mencapai ratusan juta. Tentu, itu uang yang cukup besar dan butuh berbulan-bulan gajinya untuk mencapai sebanyak itu. Ternyata, permainan judi tidaklah semudah yang dibayangkan. Andri benar-benar seorang penjudi yang payah. Walau sering merasa sangat berpengalaman, tapi jumlah kekalahan yang dideritanya berkali-kali lipat dibanding kemenangan yang hanya sesekali terjadi. Pendek kata, kekalahan lebih sering datang bertubi-tubi. Hasilnya pun jelas. Uang hampir 100 juta masuk sebagai daftar jumlah hutangnya. Sementara gajinya tidak cukup untuk membereskan semua dalam waktu singkat. Maka di malam itu, di dalam diskotik yang penuh lampu warna-warni dan mungkin juga dipenuhi orang bermasalah, Andri berniat melepas semua kepenatan. Dia ingin merasa rileks dan sejenak melupakan semua masalah hidupnya. Dalam keremangan, seorang wanita yang sangat cantik berjalan ke arah Andri. Tubuhnya begitu seksi, dengan paras wajah yang mempesona, bergerak melenggak-lenggok, dan sangat jelas sedang menyasar Andri. Pasti wanita itu tahu bahwa Andri datang untuk mencari teman. Tapi dari raut mukanya, Andri justru merasa bahwa wanita itu seperti memahami kegundahan hatinya. Mungkin itu bisa dikenali dari cara Andri duduk yang menggambarkan kesedihan. Dan firasat Andri justru menangkap bahwa wanita ini berniat mengobati kerisauan hatinya. Aku punya rencana untukmu. Begitu ucap wanita itu dengan suara berbisik padanya. Andri yang melongo lalu terbius dan menunggu kelanjutan dari kalimat itu. Keluar dari sini dan aku akan mengantarmu ke sebuah tempat yang cukup jauh. Dan masalahmu akan selesai di sana. Begitu tambah si wanita seksi, Andri benar-benar terkejut. Tak seperti wanita lain yang biasanya hanya mendekat dan menukar pelayanan ranjang dengan uang, wanita ini terasa istimewa. Andri pun spontan teringat masalahnya. Yang paling berat saat ini adalah 2 rentenir yang mengancamnya akan mengirim surat ke kantor jika dalam minggu ini hutangnya tidak segera dilunasi. Tentu, itu adalah ancaman nyata bagi karir dan pekerjaan Andri. Dia tak bisa membayangkan apa yang akan terjadi jika ancaman itu benar-benar dilaksanakan. Akhirnya, Andri pun menerima tawaran wanita misterius itu. Sepertinya dia adalah penghuni baru diskotik ini. Beberapa cewek memang dikenalnya karena Andri sering kesini. Tapi wanita ini baru kali ini terlihat. Andri pun menurutinya. Diajaknya wanita itu masuk ke dalam mobil dan sang wanita segera menunjukkan arah yang harus mereka tuju. Tapi tiba-tiba Andri merasa merinding. Tak seperti cewek diskotik pada umumnya yang selalu menggoda, wanita ini
justru tak mengucapkan kalimat apapun setelah itu. Andri juga merasa segan untuk mengajaknya ngobrol. Di pikirannya, wanita ini punya karisma khusus. Sorot mata dan cara duduknya terlihat begitu berwibawa. Setiap kali Andri mencuri pandang padanya, terlihat raut wajahnya sama sekali tak seperti cewek murahan. Juga ketika Andri memberanikan diri bertanya di mana dia tinggal, wanita itu hanya tersenyum tipis dan tetap tak bersuara. Hanya saja, beberapa detik setelah saling diam, dia berucap, "Di satu tempat yang sangat jauh." Andri menyimpulkan, wanita ini mungkin memang tidak tertarik dengan obrolan basa-basi. Andri pun berusaha berpikiran positif, bahwa wanita ini benar-benar kasihan dan tulus ingin membantunya. Semua kemudian berjalan dalam situasi yang sama. Mereka duduk berdampingan, tapi sama-sama tak berbicara. Sampai setelah sekitar 1,5 jam perjalanan, wanita itu meminta berhenti. Anehnya, di sebuah kuburan sambil mengucapkan kalimat pendek, "Disinilah tempatnya." Andri tentu terkejut. Tapi wanita itu segera berubah menjadi cerewet. Katanya, ini adalah tempat di mana Andri akan dibantu melunasi semua hutang. Di sini, keterkejutan Andri bertambah. Sejak di diskotik dan sepanjang perjalanan, dia sama sekali tak membahas tentang hutang yang sedang melilit. Entah dari mana wanita ini mengetahui tentang masalah besar yang sedang dihadapinya. Lalu, wanita itu menyuruh Andri berjalan menuju sebuah nisan. Dan sebelum melangkah pertama, Andri diajarkan rangkaian mantra yang harus dirapalkan begitu menyentuh nisan itu. Katanya, mantra harus diucapkan dengan lirih tapi sepenuh hati, sambil memegang batu nisan yang ditunjuk. Dan petunjuk berikutnya, Andri harus melakukan itu semua dalam kondisi duduk bersila. Entah kenapa, Andri seperti terhipnotis dan mengangguk mendengar semua penjelasan itu. Sesaat sebelum mulai memejamkan mata, Andri menangkap sebuah nama di batu nisan itu, yaitu Riko Anggraini. Lalu keajaiban terjadi. Setelah mantra dirapalkan dan Andri membuka mata, wanita itu tiba-tiba menghilang. Andri berusaha mencari dengan mengarahkan pandangannya sekeliling, tapi wanita misterius itu benar-benar tak lagi terlihat. Di tengah malam yang remang-remang dan dalam areal pekuburan, Andri ditinggal sendirian duduk bersila di dekat nisan tua yang ternyata mengerikan itu. Sambil mengucapkan sumpah serapah, Andri pun berlari terbirit-birit menuju mobil. Ada kesadaran yang tiba-tiba datang, yang entah dari tadi kemana. Rasanya dia baru saja menjadi korban hipnotis. Ternyata wanita itu benar-benar sialan. Bukannya membantu, tapi justru menjerumuskan ke tengah areal pekuburan dan dengan jarak sejauh itu. Andri pun bergegas pulang ke rumah kontrakan. Dan menutup malam itu
dengan pikiran berat tentang hutang yang harus segera dibereskan, tapi terasa sangat mustahil. Selain itu, perasaan merinding menghantuinya sepanjang malam. Mungkin wanita itu adalah hantu yang hanya minta diantar pulang. Rasanya dia ditimpa kesialan yang berlipat. Setelah cukup lama dihantui semua perasaan itu, Andri pun bisa tertidur. Tapi ada peristiwa tak terduga keesokan harinya. Ketika memimpin meeting dengan jajarannya, handphone Andri berbunyi. Ternyata itu adalah SMS dari Pak Karna dan Pak Renol, dua orang rentenir yang beberapa hari lalu mengancamnya. Isi pesan dari mereka berdua mirip. Intinya, mereka berterima kasih karena hutang Andri telah dilunasi tadi malam. Pikiran Andri dipenuhi berjuta kebingungan. Dia pun spontan teringat wanita misterius tadi malam. Jika memang lunasnya hutang berhubungan dengan wanita aneh itu, berarti sebuah masalah besar telah teratasi. Tapi otak Andri lalu dipenuhi dengan kengerian baru, yaitu siapa wanita misterius yang tadi malam membantunya. Hari itu konsentrasi Andri sangat terganggu. Tak seperti biasanya, kecerdasannya terasa menurun drastis setiap kali memeriksa angka-angka laporan yang rumit. Akhirnya, malam harinya, Andri berangkat lagi ke diskotik. Kali ini dia ingin mencari informasi dari Anton, sang satpam diskotik yang mengaku paling senior di sana. Ternyata Anton tidak tahu wanita yang dimaksud, walau Andri berusaha dengan detail menjelaskan ciri fisiknya. Kata Anton, ada banyak cewek penghuni diskotik dengan ciri seperti itu. Lalu Andri berusaha mempertajam memorinya dan menemukan ingatan tentang nama di batu nisan, yaitu Riko Anggraini. Dan reaksi Anton ternyata sangat mengejutkan. Awalnya dia menggandeng Andri keluar, dan di sana dengan wajah seperti ketakutan, Anton menjelaskan bahwa Riko adalah penghuni diskotik ini. Tapi dia telah meninggal sekitar setahun yang lalu. Kata Anton, kabar meninggalnya cukup simpang siur. Salah satu temannya mengatakan bahwa dia meninggal di rumah sakit karena sesak nafas yang tiba-tiba. Tapi ada pula kabar mengerikan lain, bahwa Riko mengakhiri hidupnya sendiri karena merasa tertekan dengan hasil diagnosa dokter bahwa dia positif mengidap HIV. Anton juga menjelaskan bahwa Riko berasal dari sebuah daerah yang berjarak sekitar 1,5 jam perjalanan dari Surabaya. Andri pun merinding mendengar itu. Lalu dia menceritakan semua kejadian yang dialaminya tadi malam, termasuk perasaan takut yang tak bisa dilukiskan. Anton yang juga terlihat ketakutan semakin meyakinkan Andri bahwa Riko yang dia maksud benar-benar telah meninggal dunia. Akhirnya Andri pun pamit pada Anton. Sesampai di kontrakan,
dia segera membaringkan tubuh letihnya. Tapi rasa takut terus menghantui. Jika cewek bernama Riko itu memang telah meninggal, kenapa dia membantu Andri? Dan bahkan sampai melunasi hutangnya yang jumlahnya sangat besar itu. Ketakutan berikutnya adalah apa yang akan terjadi padanya setelah hutang itu terbayar lunas. Karena Andri mulai khawatir bahwa dia sudah terjebak dan berhubungan dengan dunia gaib. Setelah berusaha dan gagal memecahkan kerumitan ini, otaknya sampai di satu nama, yaitu Mbah Darmo. Beliau adalah seorang pendatang di kampungnya. Mbah Darmo adalah paman dari Pak Lukman yang juga salah satu tetangga Andri. Mbah Darmo baru sekitar 3 tahun tinggal di kampungnya. Dan konon beliau adalah mantan dukun yang kini sudah insaf. Andri berharap Mbah Darmo bisa membantu memecahkan pertanyaan ini. Akhirnya Andri bisa tertidur setelah membuat keputusan bahwa besok dia akan pulang kampung yang kebetulan hari Minggu dan libur kerja. Keesokan paginya, Andri pun pulang dengan mobil yang baru dibeli sekitar 3 bulan. Tapi keanehan terjadi begitu dia di SPBU. Ketika mau membayar bensin, terselip sebuah foto di antara lembar-lembar uang di dompetnya. Dan begitu foto itu diambil, ternyata itu adalah foto Riko Anggreni. Dengan pose sama persis dengan kemarin malam ketika bertemu dengannya di diskotik. Andri makin yakin ada keanehan yang harus segera ditanyakan pada Mbah Darmo. Sekaligus berbagai kekhawatiran besar yang harus segera diurai. Setelah sekitar 4 jam perjalanan, Andri pun sampai di kampung halamannya. Begitu datang dan menikmati makan siang, dia segera pamit pada bapak dan ibunya untuk pergi ke rumah Mbah Darmo. Tadi pagi, dia memang menelpon sang ibu dan minta dibuatkan menu makan siang favoritnya, yaitu tempe penyet buatan ibunda. Kali ini Andri bersepeda motor. Begitu sampai di rumah Mbah Darmo, Andri disambut dengan hangat. Memang setiap pulang kampung sebulan sekali, Andri sering ngobrol dengan beliau. Salah satu yang membuat Andri tertarik adalah cerita-cerita Mbah Darmo tentang perjalanan masa lalunya. Juga nasihat-nasihat penting, walau Andri sama sekali belum bisa menjalankan. Seperti biasa, Mbah Darmo berkopiah dan bersarung. Memang sejak datang di kampung ini, beliau selalu tampil seperti itu. Kesehariannya pun sangat religius. Tak pernah tertinggal sholat berjamaah di masjid dan mengisi malam-malamnya dengan mengajar anak-anak kecil mengaji. Sambil menikmati kopi yang dihidangkan, Andri pun membuka dompetnya. Lalu, sambil mengulurkan foto itu, dia menceritakan kejadian aneh yang menimpanya di Surabaya. Tak lupa, di depan Mbah Darmo, Andri juga mengakui bahwa selama ini dia sering terjebak dalam kehidupan malam yang bebas dan liar.
Mbah Darmo terlihat sangat seksama memperhatikan foto itu. Juga menanyakan siapa wanita dalam foto, yang segera dijawab Andri dengan sebuah nama, yaitu Riko Anggraini. Mbah Darmo lalu terlihat berusaha keras mengingat sesuatu. Lalu penjelasan beliau ternyata sangat mengejutkan. Awalnya Mbah Darmo mengatakan tak bisa menjamin kebenarannya. Tapi sepanjang ingatannya, Mbah Darmo dulu pernah dimintai bantuan oleh sepasang suami istri untuk mencari pesugihan. Mereka berasal dari sebuah daerah di Jawa Tengah. Katanya, mereka mengaku sedang dililit hutang yang sangat besar dan terpaksa menempuh jalan sesat itu. Dan kata Mbah Darmo, yang dipersiapkan menjadi tumbal adalah sang anak, yang juga bernama Riko Anggraini. Kejadiannya sekitar 1 tahun sebelum Mbah Darmo insaf dan berhenti menjadi seorang dukun. Tentu Andri makin merinding. Lalu menceritakan pula bahwa sehari setelah pertemuan dengan wanita itu dan dibawa ke kuburan, semua hutangnya lunas secara ajaib. Bahkan 2 rentenir yang sempat mengancamnya mengirim SMS berisi ucapan terima kasih karena semua hutang telah dilunasi. Kali ini Mbah Darmo terlihat berpikir keras. Lalu beliau menjelaskan bahwa terkadang memang ada kejadian seperti itu. Biasanya ada semacam jatah kekayaan bagi orang yang mencari pesugihan. Dan sebelum jatah itu dihabiskan, pelaku pesugihan terlebih dahulu meninggal dunia. Mbah Darmo juga mengatakan bahwa mungkin Andri tak bisa benar-benar memahami. Tapi intinya, mungkin sisa jatah itulah yang diberikan pada Andri. Dan pasti kejadiannya berlangsung secara ajaib di luar nalar manusia. Andri pun manggut-manggut. Walau seperti yang dikatakan Mbah Darmo, dia tak bisa sepenuhnya memahami peristiwa tak masuk akal itu. Kemudian, karena masih ketakutan, Andri bertanya apa yang harus dilakukan. Jawaban Mbah Darmo ternyata cukup panjang. Pertama, Andri tak perlu terlalu risau. Itu bisa dianggap sebagai rejeki yang tidak terduga. Hanya saja ada sebuah konsekuensi. Di sini Andri semakin ketakutan. Terbayang di otaknya kemungkinan menjadi tumbal atau semacamnya. Mbah Darmo lalu tersenyum dan kemudian menerangkan bahwa konsekuensi yang dimaksud adalah peristiwa itu seharusnya menjadi pengingat bagi Andri. Yang pertama, makhluk halus memang ada dan banyak di sekitar kita. Walau bagi kebanyakan orang memang tak bisa berinteraksi atau berhubungan dengan dunia gaib itu. Dan yang kedua, semua hal buruk yang selama ini dijalani seharusnya dihentikan. Intinya, Andri harus menjadi orang yang lebih baik. Jaga sholat. Begitu yang juga diucapkan oleh Mbah Darmo. Andri pun menunduk karena menyadari semua kelalaiannya selama ini.
kesuksesan karir dan keuangan memang telah mengantarnya jauh dari agama. Padahal dulu ketika kecil, dia rajin sholat dan mengaji di masjid yang kini menjadi tempat Mbah Darmo mengajar mengaji. Sekali lagi, Andri manggut-manggut. Ada kesadaran di hatinya tentang semua nasihat dari Mbah Darmo. Beliau juga mengingatkan agar di usia yang sudah cukup matang dan pekerjaan yang bagus, sebaiknya Andri segera menikah. Karena itu akan membantu terhindar dari hal-hal yang menyesatkan. Pertemuan malam itu ditutup dengan ucapan terima kasih Andri pada Mbah Darmo. Dia pun pamit pulang dan mematri janji untuk memperbaiki hidupnya. Walau ingatan tentang Riko Anggraini terus terbawa di pikirannya. Setelah menceritakan kejadian tak masuk akal itu, Andri pun menutup telepon. Kepada tim Titah Misteri, dia mengirimkan salam untuk semua viewer dan juga menyelipkan sebuah pesan bahwa segemerlap apapun dunia malam yang katanya penuh kenikmatan, tak akan pernah membawa ketenangan hidup yang hakiki. Tamat. Demikian kisah misteri dari kami, Misteri Korban Pesugihan. Semoga kisah-kisah kami cukup menghibur dan menemani sahabat-sahabat semua. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam pemilihan atau penuturan kata. Kami dari tim Titah Misteri mengucapkan terima kasih. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pesan saya, jangan bercermin sendirian di tengah malam. Sampai jumpa.